سمايونا جملونا حلونا نحضر لوامونا واللورا هيلنا بالماء سمايونا جملونا حلونا نحضر لوامونا واللورا هيلنا بالمسرتايل الله البنيك الله يطيل الله نحضر سرهتايل الله البنيك الله يطيل الله نحضر لي 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 عينا لي عينا لي عينا لي 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 عينا لي عينا لي عينا لي مسكت باكت لما ساكت ونحن بضعيف تعرف إذ أتى القلب ولا قلبه المسكت مسكت باكت لما ساكت نحن بضعيف تعرف إذ أتى القلب ولا قلبه سمعنا بيتان بلد على المسوان دارب ناس الصوم وفيت عن ألمين سمعنا بيتان بلد على المسوان دارب ناس الصوم وفيت عن ألمين لي 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 عينا لي عينا لي عينا لي 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 عينا لي عينا لي عينا لي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, apa kabar? Mudah-mudahan Anda semuanya pada pagi yang indah ini tetap dalam suasana sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa menyaksikan dan melaksanakan tugas-tugas keseharian dengan penuh hikmah dan rasa gembira. Para pemirsa TVRI, kita melihat akhir-akhir ini banyak fenomena terjadinya pelecehan dan penyimpangan seksual di tengah masyarakat kita. Bahkan laporan dari Komnas Anak, Komisi Nasional Perlindungan Anak menyatakan bahwa tahun 2013 merupakan tahun darurat pelecehan seksual terhadap anak-anak. Untuk itu para pemirsa, ini adalah merupakan keprihatinan kita bersama. Karena persoalan seksual yang mestinya menjadi karunia Allah bagi kehidupan umat manusia ternyata menjadi petaka dalam kehidupannya karena dilakukan secara menyimpang dan salah, sehingga menjadi sarana untuk membuat kerusakan. Untuk itulah para pemirsa, pada pagi yang indah ini kita akan membahas tema mengenai kiat menghindari terjadinya pelecehan dan penyimpangan seksual bagi remaja. Ini menjadi penting karena tema ini tidak hanya mengingatkan kepada kita tentang upaya-upaya menjaga kehidupan yang lebih baik bagi generasi muda kita. Untuk itu para pemirsa, saat ini kita akan hadir bersama-sama dengan para penceramah. Tapi sebelum kita membahasnya lebih lanjut, sambil mempersiapkan acara, tempat acara, kita akan mendengarkan dulu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tabraquz zina innahu kana fahisha. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil
المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون إن الله خبير بما يصنعون Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan pagi yang indah ini kita semua dipertemukan oleh Allah melalui acara Indahnya Pagi. Harapan kami mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada, yang ada di rumah, yang ada di seluruh penjuru tanah air, bisa menikmati acara ini dan bisa menjadikan acara Indahnya Pagi ini sebagai inspirasi untuk melangkah pada hari-hari nanti dalam keindahan. Baik para pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema yang sangat aktual. Sebagaimana kita ketahui, di beberapa media massa kita melihat terjadinya kecenderungan pelecehan seksual di kalangan remaja, bahkan di kalangan anak-anak. Untuk itu tema kita kali ini kita akan membahas fenomena tersebut, yaitu mengenai kiat menghindari terjadinya pelecehan seksual bagi remaja. Baik para pemirsa, pada kesempatan pagi yang indah ini hadir di tengah-tengah kita para narasumber yang sudah menguasai dan ahli di bidangnya. Yang pertama, yang terhormat Bapak Kiai Haji Hamdan Rosyid. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Nampaknya makin segar aja ini. Alhamdulillah. Ya? Iya, alhamdulillah. Nih, beliau ini adalah salah satu ketua dari Majelis Ulama Indonesia Daerah Khusus Ibu Kota atau DKI. Masih jadi ketua ya Pak Kiai? Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus bisa membina dan membimbing umat menjadi arah yang lebih baik Pak Kiai. Yang kedua, narasumber kita adalah Bapak Kiai Dr. Dedi Rohiyat. Assalamualaikum. Bukan kiai, budayawan. Waalaikumsalam. Kiai itu sebutan kultural juga. Doa. Amin. Waalaikumsalam. Amin. Waalaikumsalam, Pak. Wah, beliau ini adalah kepala sekolah istilahnya. Betul, Nah, kepala sekolah. dari SMA Negeri 5 Tambun Selatan Bekasi. Yang kebetulan pada pagi hari ini kita sedang berada di halaman SMA Negeri 5 yang sangat indah ini, luar biasa. Terima kasih Pak Dedi sudah berkenan menerima kami dan rombongan. Sama-sama Pak Sosro. Baik para pemirsa, pagi hari ini kita juga ditemani oleh adik-adik kita yang cantik, ceria, ganteng, bagus, luar biasa, dari siswa-siswi SMA Negeri 5 Tambun Selatan Bekasi. Assalamualaikum adik-adik.
Pagi-pagi sudah ganteng-ganteng banget ini. Luar biasa. Jasnya ini kayak jas DPR. Luar biasa. Calon anggota. Amin. Amin. Dan sudah pasti calon anggota DPR ini. Juga ibu-ibu dan bapak-bapak guru dari SMA Negeri 5. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana, sehat ya? Alhamdulillah. Baik para pemirsa, kita akan segera bahas tema kita pagi hari ini. Saya akan ke Pak Kiai Hamdan. Ini kan fenomena terjadinya pelecehan sosial, Betul, ya. penyimpangan seksual. Ini kan marak banget. Betul, ya. Paling tidak kalau kita ketahui di media massa. Betul, ya. Nah, bagaimana cara menghindari atau kiat-kiat untuk meminimalisir terjadinya hal seperti ini? Pertama, kita memang harus sadar bahwa fitrah manusia, manusia ketika berada pada usia remaja, akil balik, itu mulai ketertarikan kepada lawan jenis. Itu udah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan berlanjut sampai kita katakanlah menjelang wafat ya. Kalau kita lihat Al-Qur'an menggambarkan bagaimana peristiwa Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis. Begitu indahnya ya. Demikian juga Nabi Yusuf yang digoda oleh Zulekha ya kan. Itu menggambarkan betapa memang manusia secara naluri, secara fitrah itu punya ketertarikan dengan lawan jenis. Cuman permasalahannya adalah bagaimana untuk memanage agar ketertarikan itu dibenarkan oleh hukum Islam, oleh hukum syara, sehingga tidak terjadi pelecehan seksual. Oleh karena itu kita melihat tadi ya fenomena di masyarakat yang kita lihat melalui YouTube, melalui internet dan sebagainya. Begitu kita prihatin betapa masalah pelecehan seksual itu sudah menggejolak di mana-mana. Kita sangat prihatin sekali, sehingga kita perlu menanggulangi. Bagaimana caranya? Pertama tadi, karena secara fitrah manusia itu mempunyai kecenderungan penyaluran hasrat seksualnya, maka hendaklah kita harus memahami dalam Islam bahwa hasrat seksual itu hanya boleh disalurkan secara halal melalui pernikahan. Sehingga sebelum menikah jangan pernah kita menyentuh hal-hal yang menyangkut masalah seksual itu. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, ketika tertarik dengan lawan jenis, kita harus tahu batas-batasnya di mana. Sebagai ungkapan rasa cinta, rasa sayang, tertarik itu hal yang wajar. Kasih bunga boleh lah. Kasih bunga boleh, kan? Tapi jangan sampai berdua-duaan, ya kan? Apalagi pakaiannya yang tidak seronok. Ini yang menimbulkan nafsu bagi lawan jenis. Oleh karena itu, Islam mengajarkan, pertama, tentu kita harus tanamkan iman dulu. Tanamkan menurut Allah, kita boleh baru melakukan hubungan seks setelah kita menikah dengan halal. Yang kedua, bahwa kita untuk menghindari perbuatan tersebut jangan sampai terjadi berdua-duaan antara laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Yang ketiga, bagaimana kita berpakaian yang tidak menimbulkan rangsangan bagi lawan jenis. Kemudian yang keempat, bagaimana lingkungan yang kita ciptakan itu kondusif untuk menimbulkan keamanan bagi kita semua. Saya kira ini penting sekali tanamkan dalam diri kita. Pada Pak Dedi, sebagai pendidik mungkin punya pengalaman menghadapi anak-anak. Apalagi kalau saya lihat Pak Dedi ini pengalamannya menghadapi anak-anak SMA ya. Nah itu yang masa strum and drang, masa pergulaan. Bagaimana? Kelihatannya memang kontrol sosial itu berat sebelah. Harusnya bukan hanya di sekolah, sebab di sekolah itu kan hanya sebentar. Betul. Yang paling lama itu kan di rumah, di lingkungan. Artinya di luar sekolah lah. Iya. Jadi yang paling utama itu adalah kontrol bersama, kontrol sosial. Sebab di sekolah sendiri ketika ada aturan, tidak boleh anak laki dan perempuan berdua-duaan di bawah pohon dan sebagainya. Di dalam pro dan kontra itu biasa karena ini multicultural sekolah negeri itu kan begitu kan. Karena gurunya juga memang multicultural. Yang paling utama adalah dialog di antara kita semua. Bahwa ajaran agama apapun sama sebenarnya untuk hal itu gitu kan. Tetapi jangan sampai menghalang-halangi. Kalau ada yang mengatakan laki dan perempuan salaman tidak bersentuhan, itu hak dia karena memang dia punya wudu. Jangan dihalang-halangi kalau dia mau berbuat seperti itu. Demikian. Jadi kontrol sosial yang paling penting. Artinya realitas sosial ini jangan terlalu permisif, tapi juga jangan terlalu kaku. Apa kira-kira begitu Itu barangkali Pak Sastro, jadi artinya dialog antar anak-anak, antar para remaja supaya ada pemahaman gitu. Dan jangan
terlalu mudah menjustifikasi sebab culture-nya beda-beda. Ya, begitu. ya. Oke, ini yang saya akan kembali kepada Pak Kiai ya. Dalam era teknologi, dalam era keterbukaan seperti ini, seperti yang dikatakan oleh Pak Dedi tadi, di sekolah mungkin kita bisa kontrol. Di luar sekolah ketika sudah ada internet, ada YouTube, ada bagaimana kita bisa menjadikan perkembangan era keterbukaan ini justru menjadi daya dorong yang positif bagi upaya menanggulangi pelecehan seksual itu. Ya, saya kira tadi saya sampaikan ya, pertama iman dulu. Tanamkan keyakinan kita sebagai makhluk Allah bahwa kita baru boleh melakukan hubungan seks setelah kita menikah secara halal. Yang kedua, kita juga harus tahu wawasan, terutama para remaja ya, dampak negatif dari seks di luar nikah atau free sex. Kalau apalagi bagi gadis remaja putri ya, begitu dia melakukan hubungan seks pasti akan timbul rasa minder dalam dirinya karena sudah merasa gak suci lagi. Apalagi naudzubillah timbul kehamilan di luar nikah, jadi kepanikan. Masa depan ini urusannya. Masa depannya urusannya ya kan. Kalau sampai nanti melahirkan anak, siapa yang bertanggung jawab? Belum tentu laki-lakinya siap untuk menikahi. Kalau tahu bertanggung jawab nanti urusan masa depan sekolahnya. Sekolah repot juga. Apalagi sama-sama masih SMA itu kan, belum punya masa depan pekerjaan dan sebagainya. Kemudian berpikir bagaimana aborsi. Aborsi juga resikonya sangat tinggi sekali, ya kan? Belum lagi aib di masyarakat. Maka dengan memahami dampak negatif yang ditimbulkan dari free sex, itu akan menjadikan para remaja kan sadar ya bahwa itu tidak boleh kita lakukan sebelum kita menikah. Kalau kita lakukan, dampaknya luar biasa. Masa depan kita disuram. Seumur hidup kita akan menanggung rasa malu, ya kan? Merasa rendah diri, ya. Ada inferior dalam diri kita. Apalagi kalau sampai punya anak di luar nikah, waduh, naudzubillah min dzalik. Anak itu akan kehilangan hak nasab pada orang tuanya, hak pewarisan, hak perwalian akan hilang semua. Maka di sini dampaknya luar biasa. Maka di sini penting wawasan bagi para remaja, sehingga perlu ada sex education yang benar itu. Artinya ketika Anda nggak berburu nafsu itu, ingatlah dampak negatif dari yang Anda lakukan. Betul, kenikmatan sesaat menimbulkan bencana seumur hidup. Seumur hidup, ya. Kira-kira begitu. Saya kali ya, dalam konteks tadi, saya setuju sekali. Tidak hanya sekolah, anak-anak kita ini kan memang hidup di 3 tempat, di rumah, di masyarakat, dan di sekolah. Maka benar pesan dari Kiai Dewantoro ya, ada trikon, 3 konsentrasi pendidikan. Baik Pak Kiai, ini soal trikon konsep pendidikan Kiai Dewantoro ini menarik, tapi kita akan perdalam pada session berikut ini. Kita saksikan yang satu ini untuk lewat. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, Alhamdulillah masih bersama kami dalam indahnya pagi. Kita berada di halaman SMA Negeri 5 Tambun Selatan, Bekasi. Luar biasa, suatu lingkungan yang asri dan nyaman, banyak pohon, sehingga pagi hari ini kita terasa nyaman di tempat ini. Baik, Pak Kiai Hamdan, tentang trikon tadi itu, dalam bahasa Kiai Dewantoro. Lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Gimana penjabarannya ini? Karena sangat penting. Betul. Ketika anak-anak berada di rumah, peran orang tua sangat besar. Apalagi kaum ibu terhadap anak-anak putrinya ya. Ketika mereka sudah masih usia haid, diberitahu tentang masalah hak-hak tentang wanita yang haid itu apa saja. Kemudian larang-larangan ibadah dan seterusnya. Dan diberitahu bahwa itu sudah punya reproduksi yang sudah bisa membuahi, gitu kan? Bisa dibuahi. Oleh karena itu harus lebih hati-hati dalam tata pergaulan dengan lawan jenis. Satu sisi memang ada dorongan, betul. Ya, sisi lain harus ada batas. Maka di sini saya setuju sekali ajaran Rasul itu ya. Pertama, jangan sampai berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Maka nabillahi wal yawmil akhir falaihluwanna ma'amra'atin ila mahdu mahramin. Ya. Kalau orang yang beriman pada Allah dan hari kiamat, jangan pernah untuk berdua-duaan dengan wanita tanpa mahram. Itu persoalannya bukan gender ya, tapi untuk apa? Menghindari ya, betul. Yang tidak kita betul ya. Jadi ya kalau pergaulan biasa sih silakan saja ya kan. Tapi jangan sampai berduaan. Nanti yang ketiga iblis itu kan. Oke. Yang kedua, ajaran Rasul adalah untuk puasa. Memang Rasul menganjurkan ya, barang siapa yang mampu menikah silakan menikah. Tapi yang belum mampu falyasum, ya kan? Alaihi bisaum. Hendaklah berpuasa, pengendalian nafsu. Maka dengan cara seperti itu mudah-mudahan dorongan itu nggak liar. Paling tidak ada redamannya. Ada redamannya. Nanti di sekolah saya kira juga penting ya. Tadi ada
upaya bagaimana mendidik anak-anak supaya tidak berduaan di bawah pohon. Kelemahan kita, masyarakat sekarang permisif tadi ya. Masa bodoh bukan anak saya. Kalau dulu barangkali ya masih generasi orang tua kita, kalau ada orang dua-duaan itu anak muda tabu. pasti tabu gitu kan, pasti diingatkan. Sekarang ini masa bodoh bukan anak saya. Disinilah pentingnya masyarakat juga sadar tanggung jawab mereka terhadap generasi penerus. Baik. Pak Hadadi, saya tertarik sekali dengan persoalan lingkungan ini ya yang berperan. Bagaimana upaya-upaya kita menciptakan lingkungan yang kondusif, yang bisa meminimalisir terjadinya pelecehan atau penyimpangan-penyimpangan tindak seksualitas itu? Sebenarnya kuncinya ada di makanan. Makanan itu ada dua, makanan jasmani dan makanan rohani. Betul. Mengapa tidak boleh makan daging babi? Mengapa tidak boleh makan makanan-makanan tertentu? Itu sebenarnya anak-anak itu dipelajari kandungan-kandungan dari makanan tersebut. Ada orang yang tingkah lakunya seperti binatang karena memang makanannya makanan yang dia makan adalah makanan binatang juga. Pengaruh secara psikologis. Yang memang binatangnya binatang serem-serem gitu kan. Itu pada kepribadian. Makanya di sekolah di sini itu ada di kantinnya ada tulisan A, B gitu. Yang A itu tanpa mecin, tanpa zat-zat yang meragukan kehalalannya. Zat kimia itu yang A. Harusnya di setiap sekolah harusnya ada instruksi dari pemerintah. Itu yang utama. Makanan itu berpengaruh kepada kepribadian dan fisik juga ya. Fisik juga. Dorongan libido dan libido. Makanya kalau anak-anak yang sudah waktunya nikah begitu kan, tapi belum bisa mengendalikan, ya mungkin makanannya tidak memakan makanan yang mengandung hormon yang terlalu tinggi begitu. Ya ubi lebih bagus kayaknya. Maka orang tua kita dulu selalu mengajarkan kita gitu ya. Itu makanan dulu istilahnya bukan diet tapi ngerowot. Itu makanan jasmani ya. Putih. Yang tadi dibilang sama Pak Kiai adalah makanan rohani gitu kan. Kalau makanan rohani itu kaplingnya Pak Kiai lah. Jadi kalau kita pikir-pikir ada benernya dulu orang tua kita ngajarin ngerowot, ngajarin mutih. Sebetulnya bukan apa itu untuk proses pengendalian diri itu supaya nggak terjebak pada dorongan-dorongan yang tidak terkendali itu. Tapi saya tanda kutip loh Pak. Yang namanya mutih itu kadang-kadang dengan ilmu pengetahuan bagus untuk mengurangi kolesterol dan sebagainya bagus. Tetapi kadang-kadang mutih itu kadang-kadang dipergunakan oleh pemerintahan penjajah kita dulu agar orang-orang pesantrenan itu dengan diwajibkan mutih mereka itu tidak bisa melawan karena energinya loyo. Dulu begitu. Tapi dengan sekarang mutih itu bagus dengan konotasinya tadi untuk mengurangi libido. Betul. Mungkin energinya loyo tapi spiritualitasnya tinggi. Baik para pemirsa, kita akan kembali mendalami ini Pak Kiai ya. Jadi gini, ini kan kalau kita lihat di media massa paling tidak ya. Nah, itu kan pelecehan seksual bahkan sampai kepada anak-anak kandung ya. Dan pelakunya biasanya orang terdekat, bahkan ada orang tua ataupun orang yang mestinya melindungi dan mengasuh dia. Bagaimana ini situasi seperti ini? Ya, ini sangat prihatin sekali kita ya. Di media begitu gencarnya anak-anak di bawah umur menjadi korban pelecehan seksual. Kemudian naudzubillah orang tua kandung tega menggauli anak kandungnya sendiri. Ini fenomena yang sangat memprihatinkan. Oleh karena itu ya penting edukasi. Edukasi dari para ulama, tokoh masyarakat ya. Kemudian juga pengawasan. Jadi jangan sampai satu keluarga itu tertutup sehingga tidak terjamah oleh orang lain. Ketika itu tertutup, terjadi sesuatu yang ganjil, orang-orang nggak tahu kan. Oleh karena itu penting ada tadi kontrol sosial. Ada social control dari masyarakat supaya orang-orang seperti itu ya disadarkan. Jadi kalau ada gejala-gejala yang kurang baik, ajaklah mereka ke masjid, ke musola ya kan, agar tahu tentang hukum yang sebenarnya. Jangan sampai menggauli anak kandungnya sendiri ya. Apalagi ya naudzubillah masih anak-anak seperti itu kan. Kemudian juga pentingnya mereka diberikan suatu wawasan agama, kontrol sosial. Kemudian juga nggak kalah pentingnya adalah bagaimana orang-orang seperti itu kalau terlanjur benar-benar dikasih sanksi hukum yang berat. Betul, baik secara sosial maupun hukum sosial maupun hukum formal. Dengan cara seperti itu akan menjadi efek jerah bagi yang lain. Gitu. Kepada Pak Dedi ini kan tadi makanan
menjadi satu hal yang penting. Tapi satu hal yang penting lagi adalah itu tadi, sikap permisif dan masa bodoh di kalangan masyarakat. Bagaimana menghilangkan sikap ini supaya masyarakat menjadi care, menjadi peduli pada tetangganya, kepada sesamanya gitu. Supaya ini juga bisa menjadi suatu penguat untuk meminimalisir tindakan-tindakan pelecehan atau penyimpangan seksual itu. Yang paling utama itu adalah dialog. Dalam dialog itu sebenarnya sudah ada sosialisasi di situ. Yang sekarang itu karena kesibukan barangkali ya, orang tua sibuk dengan mencari perekonomian atau nafkah gitu kan, sehingga masjid juga kosong, sholatnya kan di rumah, padahal wajibnya sholat di masjid itu agar ada dialog di situ kan, interaksi kan? Interaksi. Dan banyak juga di satu sisi kurang dialog, di satu sisi demokrasi kita sudah kebablasan. Banyak orang yang boleh dikatakan itu melanggar hukum, tetapi mereka masih punya diplomasi dan ditanggapi sehingga itu adalah sebuah pembenaran gitu kan. Atas nama demokrasi. Atas nama demokrasi. Di satu sisi orang tua kurang dialog, di satu sisi mereka yang berada di jalur negatif punya kesempatan untuk berdiri memanfaatkan situasi itu atas nama demokrasi. Sehingga kadang-kadang maaf nikah lebih dari 10 misalkan gitu kan, dasarnya berlindung karena ketidaktahuan dan sebagainya gitu kan, atau HAM gitu kan dan sebagainya. Maaf nih, bahwa saya dulu pernah dengar juga bahwa awal mula lahirnya sekolah bertaraf internasional itu sendiri sudah diancam bahwa kalau tidak ada dana pinjaman dari luar negeri itu pelanggaran HAM. Begitu karena apa? Karena dengan pelanggaran HAM akan tidak jalan. Dan apa yang terjadi? Terbukti ancaman mereka dulu sebelum lahirnya RSBI terlaksana, dan kita sekarang pesta pora, semua sekolah itu menghujat tentang RSBI dan sebagainya, padahal kalau tahu sejarah perjuangannya tentang RSBI itu sendiri, Masya Allah. Intinya kita tidak dibiayai oleh luar negeri sepeser pun, dan kita mampu membiayai, tapi ancaman di awal berdirinya sekarang terrealisasi. Rongrongan dari luar masuk ke dalam. Dan ini berpengaruh pada kehidupan sosial di masyarakat kita. Berdampak pada anak-anak kita. Baik para pemirsa, ini merupakan tema yang menarik dan adik-adik ini nampaknya sudah tidak sabaran lagi untuk bertanya ini. Tapi seperti biasa, kita akan mendengarkan suatu alunan lagu yang kali ini akan ditampilkan oleh adik-adik kita dari Suara Grestal SMA Negeri 5 Tambun Selatan Bekasi. Ini akan mengajak kita untuk merenung, bertafakur melalui syair dan lagu. Kita saksikan kali ini Suara Grestal. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri
Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kali ini kita akan melanjutkan perbincangan suatu tema yang sangat menarik dan menjadi penting bagi kita. Karena ini tidak hanya persoalan pelecehan seksual, tetapi ini menyangkut masa depan bagi generasi kita. Karena persoalan pelecehan seksual ini akan berpengaruh baik secara psikologis maupun sosial kepada siapa yang menjadi korban. Untuk itu seperti yang kita bahas tadi, supaya pembahasan menjadi lebih dalam, saya persilakan adik-adik ataupun bapak ibu guru untuk bertanya. Masih semangat ya? Semangat apa ngantuk? Oke, nggak apa-apa kalau pagi-pagi ngantuk, nggak apa-apa, yang penting paham ya. Oke, adik-adik mau ada yang tanya? Silakan. Siapa yang tanya? Oh ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fitriani. Saya ingin bertanya, Pak. Pak, dalam surat Al-Nur ayat 30 itu menjelaskan tentang kita harus menjaga pandangan. Bagaimana cara-cara menjaga pandangan dalam Islam, Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Pandangan macam apa yang harus dijaga dan caranya bagaimana kira-kira seperti itu? Terima kasih. Memang kalau kita baca Al-Quran ya, surah 30 tadi Allah berfirman, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum." Katakan kepada kaum mukmin pria agar menjaga pandangan dan menjaga kehormatan. Bahkan nanti lanjutannya perempuan pun juga demikian. Wa qul minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa labdina zinatahunna. Untuk perempuan ada 3. Ya. Pertama, menjaga pandangan, yang kedua menjaga kehormatan, yang ketiga tidak boleh menampakkan auratnya. Nah, kenapa demikian? Karena dalam rangka untuk menghindari perzinaan. Bagaimana caranya? Sebenarnya bukan berarti kita harus pakai kacamata kuda ya, atau pakai kacamata hitam, nggak seperti itu ya. Kita wajar-wajar saja, tetapi jangan pernah kita memandang yang penuh syahwat. Jadi kalau kita bertemu lawan jenis, ya padahal biasa aja. Tetapi jangan sampai nol lagi ya. Cantik juga ya, ini nggak boleh. Maka kata Rasulullah, lakal ula walik asaniyah. Ali, kamu boleh melihat pandangan pertama saja, nggak boleh diulangi lagi. Jadi ini salah satu kiat ya, untuk menjaga agar pandangan kita itu nggak liar. Sebab umumnya begitu lihat cantik, wah pengen lihat lagi gitu kan, pengen goda lagi ya. Setelah lihat lagi, selanjutnya lagi. Nanti sampai apa terjadi hal yang negatif. Ini yang perlu dihindari. Oleh karena itu tadi memang kita harus tahu tentang Al-Quran, terus kita hayatin, kita amalkan. Prakteknya bagaimana kita selalu menjaga agar mata kita nggak liar. Apalagi sampai kehormatan kita, ini harus kita jaga betul. Pak Dedi, bagaimana secara sosiologis maupun secara antropologis menjaga mata ini supaya tidak terkotori oleh nafsu-nafsu? Ini sebenarnya kan sudah sejak dulu ya. Sejak sebelum adanya teknologi ya seperti itulah. Di dalam pelajaran agama itu ditularkan. Tetapi kita lupa bahwa sekarang itu eranya sudah berubah. Betul. Bukan hanya pandangan antara laki dan perempuan secara bertatapan seperti ini, yang paling berbahaya saat ini adalah media elektronik. Bisa memandang layar monitor lebih berbahaya kadang-kadang. Sebab tidak ada kontrol sosial di situ. Jadi kalau di sini ada guru, anak-anak, ya kadang-kadang disenyum aja, oh iya Pak maaf. Begitu kan kalau di sekolah. Di rumah juga, oh iya Bu, iya Pak. Tapi begitu masuk di kamar apa bisa menjamin? Itu yang paling utama. Makanya anak-anak menjaga pandangan itu jangan terfokus pada hal yang sifatnya lawan jenis saja di sini, tetapi juga melihat foto-foto di HP terutama. Apakah dijamin HP kita itu steril dengan hal itu? Itu adalah dari situ, ini kan cuma HP. Tapi ketika melihat HP itu sure, ya kan? Wah, daya tariknya luar biasa. Begitu keluar ada nenek-nenek cantik. Betul, karena dorongannya itu tadi ya. Nah, jadi itu pengertian dari menjaga mata itu. Jadi menjaga mata dari timbulnya rasa syahwat gitu. Jadi itu tidak hanya kepada lawan jenis, tapi kepada apapun dan kepada siapapun. Baik, mungkin adik-adik ada yang mau bertanya lagi dari siswa-siswa. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Amalia Dwi Kurnia. Saya ingin bertanya Pak, apabila kita mengalami pelecehan seksual dengan orang yang tidak kita kenal, apa yang harus kita lakukan gitu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, itu. Jadi kalau tiba-tiba kita musibah, kena musibah pelecehan seksual, apa yang mesti kita lakukan? Ya, saya kira memang ada langkah preventif, ada langkah kuratif ya. Langkah preventif jelas bagaimana kita melindungi diri kita agar tidak digoda oleh laki-laki yang iseng ya. Maka cara berpakaian kita harus yang sopan, tidak menimbulkan nafsu bagi laki-laki lain. Yang kedua, kita tidak bersepih dengan laki-laki yang menimbulkan rangsangan ya. Kemudian berikutnya, kita pun juga harus menjaga iman kita. Kemudian bagaimana terlanjur, kita nggak tahu. Maka pertama kita harus berani melaporkan agar menjadi efek jerah bagi yang bersangkutan dan yang lain. Kalau kita diem saja dikira kita mau sama mau, nah itu kan. Padahal kita sangat jijik gitu kan, kita sangat risau, kita sangat terpukul gitu kan. Laporkan kepada pihak yang berwajib bahwa itu adalah tindakan yang tidak senonoh, yang harus diberantas. Jadi jangan dibiarkan akibatnya banyak laki-laki iseng nanti. Nah, yang kedua, kita tentu ingin melindungi diri kita kan, jangan sampai jadi kehamilan dari situ. Sebab betapapun kalau sampai kehamilan ini kan akan timbul masa depan yang sangat suram. Terus bicara sama orang tua. Nggak perlu malu. Lebih baik kita cari solusi daripada nanti kita menyesal di kemudian hari ya kan. Kita ngomong kepada orang tua bagaimana solusi yang terbaik untuk merehabilitir ya kondisi kita yang terlanjur seperti itu. Baik, jadi gitu ya Dek ya. Lakukan tindakan tegas, nggak usah takut dan nggak usah malu. Daripada nanti berimbas lebih parah. Nanti mungkin Pak Dedi mau nambah, tapi sebelumnya kita kasih kesempatan yang satu ini untuk lewat dulu. Jangan kemana-mana, masih bersama kami dalam Indahnya Pagi. Ya, baik para pemirsa. Jadi kita akan melanjutkan tadi. Jadi pertanyaannya kan kita mengalami pelecehan seksual. Itu sikap kita seperti apa? Karena itu sikap yang tidak kita kendaki. Mungkin Pak Dedi mau nambah. Ya, yang paling berbahaya itu sebenarnya kan grand design sebenarnya. Ada yang dianggap pelecehan seksual, sebenarnya dia itu tidak berniat melakukan pelecehan seksual, tetapi mungkin karena culture-nya yang berbeda sehingga dia dianggap pelecehan seksual gitu kan. Yang paling berbahaya adalah pelecehan seksual yang dalam bentuk grand design, sehingga terjadi pernikahan beda akidah salah satu contoh. Itu menurut beberapa sumber bacaan diawali dengan cara pelecehan seksual dulu. Dari situ menciptakan ketagihan, ketergantungan. Dan dari situ nggak peduli akidahnya sama atau tidak, karena berawal dari pelecehan seksual ini adalah grand design yang berbahaya karena itu terorganisir. Itu yang paling berbahaya. Selagi itu memang bukan grand design, jika ada seperti yang Ade tanyakan tadi, ditegur, ini tidak baik. Tapi kalau mengulang berarti sengaja, laporkan. Demikian. Ya, jadi gitu ya Dek ya. Jangan takut, jangan ragu. Langsung ambil tindakan tegas. Karena itu berkaitan dengan nasib tidak hanya korban, tetapi calon-calon korban yang lainnya. Ini persoalannya. Baik, para pemirsa, kita akan melanjutkan dialog ini. Mungkin dari ibu-ibu guru ada yang bertanya ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak, saya Wahyumi Handayani, salah satu pengajar juga di SMA Negeri 5 Tambun Selatan. Berkaitan dengan tema yang Bapak sampaikan tadi, sebetulnya itu jadi satu tugas berat kami sebagai pendidik. Karena tugas kami bukan hanya mengajar, tapi juga mendidik. Oleh karena itu, kami ingin masukan dari Bapak, bagaimana caranya menyampaikan seks edukasi dengan cara yang santun tapi juga bisa kena sasaran gitu Pak, tidak vulgar, sehingga anak bisa menerimanya dengan baik. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini teknik-teknik dan trik
berkomunikasi dan menyampaikan informasi persoalan sex education yang tepat, benar dan dipahami. Mungkin Pak Dedi bisa lebih dulu menyampaikan ini. Ini menarik. Sebenarnya ini kontroversi yang luar biasa pernah terjadi di Indonesia. Gara-garanya Profesor Koni Semiawan pada saat itu rektor Universitas Negeri Jakarta. Yang menghebohkan karena menerbitkan buku komik yang berjudul Adik Baru. Di dalamnya adalah ada binatang, ayam, begitu kan, sampai menghasilkan reproduksi. Ini sebenarnya simbol. Jadi untuk menjelaskan kepada anak, sebab anak harus diberitahu. Tapi begitu hebohnya di Indonesia buku itu nggak boleh terbit sampai dibredel kan? Padahal biasa-biasa saja sebetulnya. Biasa-biasa saja. Ini demokrasi yang kebablasan sudah ada sejak zaman dulu sebenarnya, gitu kan? Jadi yang paling penting bagi kita sekarang adalah pendidikan dari mulai dasar-dasar itu harus diberikan melalui perlambangan-perlambangan. Simbol-simbol lewat wayang golek yang diajarkan oleh Wali Songo itu baik, itu budaya kita. Ramah lingkungan itu. Kita bicara dengan anak-anak dengan simbol lagi. Tidak istilahnya justru menarik ya. Tidak lagi antara ibu guru dengan anak, enggak, karena bicara dengan perlambangan bisa menjadi sebuah tontonan dan menjadi tuntunan. Menarik, gampang dipahami sehingga bisa diterima secara mudah. Nah, ini Pak Kiai, persoalan sex education kalau di dunia pesantren kan sebetulnya sudah biasa. Dalam kitab-kitab mulai Fathul Qorib, Fathul Mu'in itu mesti ada babul haid, babul nikah, babul tohara, istiqadoh. Nah, itu bagaimana? Jadi prinsip dasarnya pertama bahwa anak-anak itu harus tahu tentang hal-hal yang terkait dengan dirinya, tentang hak-hak reproduksi, ya kan? Tetapi jangan sampai kita sama secara vulgar sehingga justru menimbulkan keingintahuan, ingin praktek. Ya kan? Ingin praktikum. Ini yang betul dihindari. Jadi tanamkan pada anak-anak bahwa kita sebagai makhluk yang kita Allah Subhanahu wa taala berlawan jenis, itu masing-masing kita diberikan hak reproduksi. Kita punya alat kelamin, fungsinya untuk reproduksi, untuk rekreasi dan sebagainya. Tetapi itu tidak boleh dilakukan sebelum kita menikah. Kemudian kita jelaskan, setelah kita dewasa akan terjadi haid, untuk laki-laki terjadi mimpi basah dan seterusnya. Itu akan menimbulkan pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa. Dan di sini akan keingintahuan lebih luas lagi. Oleh karena itu prinsipnya diberitahu tadi dampak-dampak negatif kalau kita melakukan hal-hal yang melanggar agama. Yang di luar koridor yang benar. Ya, betul. Kemudian berikutnya, karena tubuh kita ini menimbulkan rangsangan bagi lawan jenis, maka harus kita tutup secara sopan sehingga tidak menimbulkan rangsangan yang berlebihan bagi lawan jenis. Tata pergaulan kita sampaikan itu terkait dengan sex education. Jadi tidak hanya sekedar teknik-teknik hubungan suami istri tetapi kita dampak-dampak yang ditimbulkan baik sosiologis maupun antropologis. Sehingga dengan cara begitu anak-anak akan tahu, oh ya, kalau sampai saya melakukan itu masa depan saya suram. Oh ya, tanggung jawabnya cukup berat. Kalau sampai hamil di luar nikah akan malu semua dan seterusnya. Jadi dengan cara begitu anak-anak justru akan menghindari hal-hal yang negatif. Oke. Dari tadi perbincangan kita pada persoalan anak-anak yang harus tahu negatif atau nah. Saya akan bertanya karena persoalan pelaku penyimpangan seksual dan pelecehan sosial kadangkala dilakukan oleh orang tua yang mestinya melindungi anak. Lalu bagaimana cara kita memahamkan, melindungi atau memberi pengertian pada orang tua yang melakukan pelecehan dan pelanggaran seksual ini supaya nggak ditimpakan anak-anak. Anak-anak kita didik benar, kita kasih informasi benar, tapi kalau ternyata pelakunya orang tua gimana? Mungkin 1-2 menit bisa dijelaskan Pak Kiai dulu. Pertama, kita harus menyampaikan bahwa itu larangan Allah. Hukumannya cukup berat dunia akhirat. Yang kedua, menimbulkan dampak yang luar biasa, apalagi yang dilakukan terhadap anak-anak. Kita harus tahu masa depan mereka itu sangat hancur gara-gara seperti itu, ya kan? Yang berikutnya harus ada sanksi sosial. Agar mereka betul-betul merasa menyesal, jerah. Dan itu jadi pelajaran bagi yang lain. Tapi kalau sekarang kita akomodir, nggak apa-apa, itu hal biasa, ini bahaya. Oleh karena itu pentingnya, saya kira setuju tadi ya, mereka ke masjid setiap 5 waktu. Ini kan dalam rangka silaturahim, kontrol juga, kontrol sosial. Setiap minggu hari Jumat, seminggu sekali kumpul lebih luas lagi, ya kan? Nanti saya kira lewat sholat taraweh
lewat itu merupakan suatu silaturahim dan kontrol sosial. Jadi jangan seperti itu, orang dewasa pun akan merasa malu kalau dia melanggar hukum sosial. Pak Dede, kenapa? Komunikasi itu sangat penting, terutama sekali dengan lingkungan sekitar kita, di mana sekarang pemberitaan di televisi atau di koran apapun, dengan seringnya berita-berita seperti itu menjadi hal seperti biasa, tidak lagi hebat, luar biasa. Padahal itu asalnya luar biasa, karena terlalu sering diberitakan terus-menerus, itu jadi nggak aneh jadi lagi. Kebal, oleh sebab itu, yang paling penting kita semuanya harus sensitif. Kalau ada televisi ditonton di ruang guru atau di ruang tamu dengan siapapun, dengan anak-anak, maka orang harus ada yang berkomentar, satu orang di situ. Walaupun kita sudah tahu itu berita diulang-ulang, tetapi ketika ada lingkungan ini, ternyata ini orangnya baru ini, dia ceritakan, beri komentar bahwa ini tidak baik, harusnya begini menurut agama, begitu kan? Itu ibadah. Baik, para pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan, tapi kita saksikan yang satu ini, jangan kemana-mana, masih dalam Indahnya Pagi. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara mengenai kiat menghindari terjadinya pelecehan seksual bagi remaja. Baik, sebelum kita tutup acara ini, Pak Kiai, saya persilakan untuk memberikan closing statement-nya. Ya, saya berharap bahwa seluruh komponen masyarakat, apakah dia sebagai orang tua, pendidik, maupun tokoh masyarakat, maupun masyarakat luas, hendaklah kita punya tanggung jawab bersama untuk melindungi anak-anak kita dari pelecehan seksual. Oleh karena itu, mari kita jaga mereka dengan cara mendidik, kemudian juga menghindarkan pakaian yang menimbulkan rangsangan yang berlebihan, juga tetap pergaulan yang perlu kita awasi dengan baik. Jangan pernah bersikap permisif terhadap pelanggaran-pelanggaran sosial dan sosial. Pak Dede, intinya adalah jangan terlalu mudah menjustifikasi. Tetapi kita di negara Pancasila yang berbudaya, jadi agama dan budaya itu perlu kita perhatikan sehingga kita menjadi serasi. Baik para pemirsa, jadi kiat menghindari terjadinya pelecehan seksual di kalangan remaja sebetulnya ada 3 hal yang perlu kita catat. Pertama adalah menciptakan kondisi yang bisa meminimalisir terjadinya pelecehan seksual itu. Kondisi ini bisa bersifat internal, yaitu dari diri masing-masing orang, untuk tidak menciptakan suatu sikap, perilaku, tindakan yang bisa memancing terjadinya pelecehan, atau yang bersifat eksternal, yaitu lingkungan yang lebih peduli, lebih peka, sehingga bisa menjadi kontrol. Yang kedua adalah penanaman pemahaman yang utuh mengenai resiko dan akibat dari perbuatan atau tindakan seksual, terutama resiko-resiko negatif kalau itu dilakukan di luar koridor yang sah. Karena ini akan menjadi self control bagi si pelaku tindakan pelecehan atau penyimpangan seksual. Yang ketiga adalah caranya meningkatkan kepedulian masyarakat dan lingkungan terhadap upaya-upaya yang bisa menimbulkan terjadinya pelecehan ataupun pelanggaran seksual. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Tadi sudah kita bahas baik dari segi normatifnya maupun dari segi praksisnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kehidupan kita, sehingga anak remaja kita bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dan tumbuh berkembang dengan sehat lahir batin dunia akhirat. Amin. Baik para pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Dedi Rakyat. Terima kasih Pak Dedi sudah menerima kami, ini luar biasa, top sekolah SMA 5 ini. Waduh, luar biasa. Dan kepada Pak Kiai Hamdan Rasyid, terima kasih sudah berkenan hadir mengenai menemani kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan yang terpenting lagi, terima kasih banyak pada adik-adik, siswa-siswi, dan para bapak ibu guru hadir pagi-pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa lagi dalam acara Indahnya Pagi pada kesempatan yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robi bil Mustafa galina qasidana irlana wa madunya wasiya karamin. Nabi ulilah dosaku, wujudkanlah harapanku ya Rabbi. Allah salamun alaihi ya Rabbi wasyani wa daraji. Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya.
Mustafa balik maqasidana waghfir lana wa ma dunya wasiya karami. Ya Rasulullah salamun alaikum ya Rafi asyani wa daraji. Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidup.